Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersuka cita kalau pada saat pagi hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita melihat bahwa keajaiban Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan naik ke surga, Dia menyediakan yang terbaik buat kita semua. Kita akan nyanyikan pujian kita yang mengatakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan nyanyikan lagi, kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Engkau Yesus, ajaib Engkau Bapa. Kami tak akan goyah selama-lamanya, karena kami tahu Engkau sudah mati bangkit bahkan naik ke dalam kerajaan Allah. Kami percaya ya Tuhan, kami mempunyai pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau sembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau heran Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sanjung, kami puji Engkau. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan Yesus. Biarlah kami yang ada, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami yang ada pada saat pagi hari ini, kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau tidak pernah sekali-kali pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi lebih sungguh-sungguh. Kita katakan kekuatan di hidupku kita hanya dapat di dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur seberapa kami yang ada bersama umat-umat-Mu, bahkan bersama umat-umat-Mu Tuhan seluruh dunia, yang boleh merayakan hari kenaikan-Mu ke dalam kerajaan Allah. Kami boleh bersama-sama bersuka cita karena kami tahu Engkau bangkit dari antara orang mati, bahkan Engkau naik Tuhan ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid-Mu melihat bagaimana kedahsyatan Engkau boleh bangkit dan Engkau naik dalam kerajaan-Mu yang tinggal kekal selama-lamanya. Sebab itu kami patut bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dapat memuji, memuliakan nama Engkau. Kami boleh dapat berbuat bakti kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami masing-masing di rumah kami, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, ibadah kami dari awal, pertengah sampai akhirnya. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih dan memimpin acara ibadah kami. Kami boleh menikmati akan hadirat daripada Engkau. Kami mau buka ibadah kami hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Silahkan duduk. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara aku. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi dalam kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Amin. Satu kelak kita akan bersama-sama berjumpa, bertemu di udara. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang ku pernah didengar adalah kegirangan, dan Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan
suka ada suka besar, girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus girang-girang, girang-girang ada girang besar. Amin. Suka ada suka besar, girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus naik, Yesus Raja. Amin. Kita bergirang pada saat pagi hari ini, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang memiliki kunci surga. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, katakan, Aba Bapa, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Engkau adalah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang memiliki hati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Dengan segenap hatiku, Aba Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dari segala, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita akan nyanyikan pujian ini, Aba Bapa. Kaum pria saja menyanyikan pujian ini, katakan Aba Bapa. Katakan Kau segalanya, bagi kami Tuhan, bagiku. Katakan, tunaikan syukur. Dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mengasihi. Kaum wanita, kita sama-sama lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Amin. Berat Tuhan, ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu, jadikan kami hamba yang setia, setia kepadamu, setia melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami Bapa. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Siapakah kami ini tanpa Engkau Tuhan?
terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Jamah umat-Mu Bapa, jamah umat, lembutkan hati kami Tuhan. Jamah hati kami Bapa, penuhi kami. Roh Kudus Engkau hadir. Jamah kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lawat kedalaman hati kami Tuhan. Engkau lihat hati kami Bapa. Engkau yang sanggup melihat setiap keberadaan kami. Alamarakala dedes kiski, jamah kami, lambutkan kami. Kuasa-Mu Tuhan, jamah kami. Kami menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan seorang pribadi yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Kita mau panggil Dia Aba Bapa. Kau adalah segalanya dalam setiap kehidupan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya benar. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu, hamba yang taat, dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebentar kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Kami menyiapkan hati kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, bejana hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menuntun langkah kami. Firman-Mu yang membawa terus kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak daripada Engkau Bapa. Sebab itu kami mau siapkan hati kami masing-masing. Biarlah Engkau mau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bukakan setiap rahasia firman-Mu, agar apa yang tertulis Tuhan benar-benar boleh menjadi rem dalam setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada kuasa-kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, pendengaran kami, dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan ruangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Si Tuhan silakan duduk. Kita akan mendengarkan Tuhan. Berjumpa di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya bersyukur kalau kita bisa sampai kepada hari yang sungguh berbahagia, karena adalah hari di mana Yesus naik. Yesus pergi ke tempat di mana Dia berasal, yaitu sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Dia kembali untuk menduduki kerajaannya, dan Dia akan kembali untuk mengangkat, membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tunjukkan dengan apa? Dengan perilaku-perilaku kita, bahwa kita ini bukan orang yang murahan. Kita ini orang yang sudah dipilih oleh Allah, dan Allah telah memberikan janji-janjinya kepada kita. Sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, Tuhan sudah memberikan janji-janji itu kepada kita, supaya kita tentu tetap berada dalam posisi yang benar-benar bertahan di dalam menghadapi segala keadaan yang sangat memberikan kegelisahan, kekhawatiran, dan berbagai-bagai macam hal
yang akan membuat kita rasa takut. Tetapi mari kita melihat Yesus, pada waktu Yesus naik ke sorga, kita tidak sering dikatakan bahwa di dalam firman Allah, kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, saya rindu kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Supaya kita tahu bahwa kenapa ayat ini mengingatkan kepada kita. Seperti ini bunyi firman Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, ini kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan firman yang kita baca hari ini. Tentu firman ini tidak lazim lagi. Sudah banyak yang membaca dan sudah banyak mendengar apa isi ayat ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kenapa? Ayat pertama dia katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus seperti itu. Karena akan terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat manusia rasa takut. Akan membuat manusia yang ada di bumi ini penuh dengan kegelisahan. Saya yakin kalau saudara orang Kristen yang setengah-setengah, orang Kristen, orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, dia orang ragu-ragu dan orang gelisah. Hari ini dia gelisah. Hari ini dia bimbang, hari ini dia bingung menentukan jalannya kemana. Tetapi kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, percaya kepada firman, saya yakin hari ini ada sukacita besar di dalam hidupnya. Karena ini kata Yesus, jangan gelisah. Jangan gelisah, jangan takut. Percaya kepada Yesus, apa yang sudah dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ini ungkapan yang sangat menentukan kita kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita mau benar-benar memberi diri, percaya sungguh kepada Allah dan kepada Yesus. Karena Bapa dan Yesus tidak bisa dipisahkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus itulah yang dikatakan oleh Bapa. Apa yang dikatakan oleh Bapa itulah yang dikatakan oleh Yesus. Karena Bapa dan Anak tidak dapat dipisahkan. Dan orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan tidak punya Allah tiga. Satu di dalam tiga. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh. Ini tidak bisa dipisahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba melihat lagi ayat berikut. Dia katakan, saya yakin saudara sudah tidak gelisah ya. Saya yakin saudara sudah semangat, saudara sudah mempunyai kepastian bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, sudah mengatakan itu kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, jangan gelisah. Dan saya yakin, mari beri senyum.
Jangan ada yang rasa takut. Mari beri satu muka yang cerah. Karena kita punya Allah yang memberikan jaminan buat kita. Di dalam Yesus kita ada jaminan. Ya. Dan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Itu terjadi dan sedang terjadi. Firman Allah pada hari Minggu saya menyampaikan tentang akhir zaman, ada banyak hal, ya. Kesusahan akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi mari kita melihat juga dalam ayat ini bahwa menentukan kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Haleluya. Saudara sudah mendapatkan satu janji dari Tuhan. Tuhan pergi naik ke surga, ya. Dia mati bangkit dan membuktikan bahwa dia Allah 100% naik ke surga. Dia tidak pakai pesawat Hercules. Pesawat TNI, saudara. Dia tidak naik pesawat untuk naik ke surga. Dia tidak pakai batik, karena saya senang pakai pesawat batik. Ya. Suka naik pesawat batik. Kalau pulang ke Manado naik batik. Ya, banyak kemanapun saya senang naik batik. Karena juga saya senang pakai baju batik. Ya. Saudara sekalian, ini ada jaminan bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia telah bangkit dan dia naik ke surga. Itu menjadi jaminan buat kita. Jadi Allah kita bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang sampai saat ini dia tidak bangkit-bangkit. Manusia yang kita sembah-sembah tidak pernah bangkit. Nanti ada kebangkitan pada waktu dunia ini akan dibinasakan. Ada orang percaya, orang yang tidak percaya, semua akan bangkit, tapi ada perpisahan terjadi di sana. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka karena tidak mau dengar firman Allah. Orang bodoh kalau tidak mau melakukan kebenaran firman Allah, tidak mau taat kepada firman Allah, karena Allah cinta ciptaannya, Allah sayang ciptaannya. Nah, ini saudara, kita harus mengerti tujuan firman Allah pada hari ini, karena hari ini adalah hari sukacita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sebab itu saya paling senang itu kalau nyanyi, hanya dekat Allah aku tenang. Ya. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah aku mendapat penghiburan. Hanya dekat Allah aku sukacita. Sukacita itu mengalir dalam hidup saya. Enak. Apalagi kalau saudara nyanyi dengan sungguh-sungguh. Nyanyi dengan benar-benar menghayati pujian ini, bahwa pujian ini mengingatkan bahwa harus dekat dengan Allah. Ya. Saudara, ayat ketiga dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, di mana Yesus berada. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu berada. Haleluya. Amin. Di mana Tuhan Yesus ada, kita duduk bersama dengan Allah. Kita bersuka cita dengan Allah. Kita beramai-ramai di sana. Bertempik sorak, memuliakan Allah. Sukacita besar terjadi di sorga karena apa yang dijanjikan oleh Allah kita nikmati bersama Tuhan. Ya. Kita nikmati, saudara.
Biarlah saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya sering berkata, jangan bermain-main dengan keselamatan. Saudara tahu juga kalau kita sementara kita mempersiapkan diri untuk kita mau melayani, beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, ada banyak hal juga yang datang mengganggu kita. Konsentrasi kita, ketenangan kita, banyak hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Di dalam lingkungan kita, di dalam keadaan di mana kita berada, di saat kita mau adakan persiapan, setan tidak pernah diam. Setan tidak pernah diam. Karena pekerjaannya dia hanya sifatnya mengganggu. Nah, kalau orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan, sifatnya mengganggu. Mengganggu konsentrasi kita, mengganggu keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Ada saja yang setan buat. Kita tahu bahwa kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, Yesus sebagai juru selamat kita, kita ada jaminan-jaminan yang sangat mulia yang Allah janjikan buat kita. Jaminan yang sangat indah, kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan di sorga sana. Kita akan menikmati indahnya sorga itu. Di sana nggak ada air mata. Sekarang saudara sekalian, banyak yang menakutkan. Berita-berita tentu katanya virus tidak akan berhenti. Virus akan berjalan terus. Wah, itu kan muncul ketakutan. Tetapi kalau ini memang sudah tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua, mari bertobat. Mari lakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Saya percaya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, hari ini saudara ada di rumah mendengarkan firman Allah. Kalau saudara tidak mencintai Tuhan hanya setengah-setengah, saudaralah yang akan masuk neraka. Kenapa? Saudara terbawa dengan arus dunia ini. Saudara pandang enteng untuk firman Allah, pandang enteng untuk ibadah kepada Tuhan. Saudara anggap kalau ibadah duduk merugikan saudara, tidak menguntungkan saudara. Tapi ingat, hidup manusia hanya bagaikan rumput. Hanya bagaikan kembang. Satu saat dia akan layu, mati gugur. Dan dia akan dilempar ke tempat yang dibakar, di tempat yang sangat mengerikan. Begitu dengan kehidupan kita. Ya. Begitu dengan kehidupan kita. Orang bilang cantik, orang bilang ganteng, tetapi kecantikannya, gantengnya, ya. Karena apa? Dia tidak mau cinta Tuhan. Dia tidak mau ingin dekat dengan Tuhan. Akhirnya orang ganteng dan cantik akhirnya tidak jadi jaminan. Tetapi kalau dia cantik, cantik kelakuannya, cantik perilakunya, ganteng ya, perilakunya, dan disayang oleh semua orang, tentu disayang oleh papa mama, terlebih Tuhan. Itu semua akan berlalu. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita masuk pada tempat penghukuman. Tapi Yesus selalu memberikan satu jaminan buat kita. Dan ayat 4 dia katakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Pernah saudara dengar saya sampaikan
Di mimbar ini, mimbar yang sama. Kita percaya Yesus karena Yesus adalah jalan, karena dia dari sorga turun ke dunia untuk datang memberitahukan keselamatan kepada manusia yang tadinya sudah berbuat dosa. Adam dan Hawa, nenek moyang kita semua, manusia yang ada di muka bumi ini, sudah berbuat dosa. Dan dosa itu berlanjut sampai kepada zaman Nuh, Sodom dan Gomora. Bertambah-tambah dosa sampai saat ini. Dosa semakin merajalela, dosa semakin merusak ciptaan Allah. Sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberitakan tentang keselamatan, pertobatan bagi setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita tahu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari saya selalu katakan, introspeksi pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan maunya sendiri. Jangan maunya sendiri. Firman Allah yang memerintahkan, firman Allah yang mengajar kita, firman Allah yang mendidik kita. Tetapi seringkali firman Allah itu masuk telinga satu, keluar telinga kiri. Hampa. Karena apa? Ketidaksungguhan. Tetapi saya katakan dengan peristiwa sekarang ini, saya yakin apa yang sedang terjadi itu sudah ada seizin Tuhan, dan saya yakin orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang masih berkecimpung dalam dosa, saya yakin kalau dia sadar dia adalah ciptaan Allah dan dia mau masuk surga, bertobat hari ini, minta ampun kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa dengan Engkau. Pintu bahtera keselamatan masih terbuka lebar buat saudara untuk masuk dalam bahtera keselamatan itu. Yesus masih terbuka untuk kita semua. Jaminan yang kita lihat dalam pasal yang sama, dia katakan seperti dalam ayat 12 dan ayat 13. Enak, senang punya Allah seperti Yesus. Ya, dia katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta, perhatikan, apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Oh, puji Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Ini jaminan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama Yesus, aku akan melakukan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada jaminan. Percaya kepada Yesus. Karena dunia ini akan dihanguskan. Dunia ini tidak akan kekal, Bapak Ibu. Nubuatan-nubuatan Alkitab sedang terjadi, dan kalau nubuatan sedang terjadi, saudara, ini aja saudara sudah banyak orang yang bunuh diri.
Ada orang yang sedang dirawat, yang sedang dikontrol dalam rumah sakit. Dia berusaha untuk meloncat dari jendela untuk bunuh diri karena dia sudah terjangkit penyakit virus corona ini. Nah, ini sangat merugikan kita sebagai umat manusia. Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus Yesus, berdoa, ya. Berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dengan sekalipun kita berada dalam kondisi yang mungkin saudara beribadah di rumah, tetapi saudara mempunyai satu pikiran dan hati yang fokus hanya kepada Tuhan. Saya yakin virus-virus tidak akan saudara alami. Virus-virus yang sedang merajalela merusak hidup manusia tidak akan saudara alami. Tetapi kita kembali juga mendengarkan pemerintah kita. Kita juga harus mendukung pemerintah kita agar supaya penyakit ini tidak menyebar luas, karena ini virus. Ya, virus yang sangat menakutkan kita semua. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan yang sangat penting untuk selama kita berada di dalam dunia ini. Sangat perlu menjadi bagian kita orang percaya. Yaitu apa? Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang 16. Yohanes pasal 16. Ayatnya yang ke-6. Tidak mengapa, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Terus tidak mengapa, terus lihat ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Karena yang akan bawa kita ke surga kita akan tinggalkan dunia ini. Sekali lagi, seperti Yesus. Yesus tidak naik pesawat. Yesus tidak naik pesawat-pesawat yang dibuat oleh manusia, tangan manusia. Tetapi Yesus dibawa oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Bukan dengan tenaga-tenaga yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi dia naik, terangkat ke surga. Dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, sebab itu saudara berusahalah untuk supaya kita tidak akan ketinggalan. Ya. Tidak akan ketinggalan. Saudara, saya memberikan penjelasan pada waktu pembagian sembako kepada jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Saya panggil si pembicara, bahwa saya katakan ajaran GPDI ada peristiwa antikris, yaitu berarti ada yang akan disingkirkan, bukan diangkat. Belum diangkat, saudara. Saya panggil si pembicara. Kami GPDI tidak seperti itu.
apa yang disampaikan. Karena saudara, tetap kita berpegang teguh kepada pelajaran-pelajaran yang murni, yang benar. Karena di saat ada peristiwa seperti kita melihat apa yang terjadi di daerah Timur Tengah sana, saya sampaikan kepada mereka, banyak orang yang meninggalkan tempat di mana mereka berada karena di situ ada perang. Di situ ada kesukaran, ada penderitaan. Jadi mereka menyingkir ke tempat yang aman. Mereka ingin cari hidup di sana. Begitu juga contoh, apabila antikris bekerja menunjukkan kekuatannya dan dia akan menguasai dunia dengan satu mata uang, tentu setiap orang yang seperti kita yang tidak mau menerima tanda 66, tanda angka 66 itu, tentu kita akan menolak. Tetapi saudara sekalian, sebelum terjadi peristiwa itu, gereja sudah disingkirkan dulu. Gereja sudah disingkir dulu, sudah diamankan dulu di tempat yang aman. Baru nanti pengangkatan. Jadi saudara sekalian, sebab itu saya bilang sama Ibu Gembala, wow, ini kita mesti hati-hati karena ini ada jemaat. Ya, kalau pendeta-pendeta langsung tangkap, langsung mereka katakan, ya, mengerti apa yang disampaikan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur mereka-mereka yang saya ingatkan itu bahwa seperti kita kalau ada sesuatu peristiwa, kita disingkirkan, kita menyingkir dari mengamankan dulu diri kita, ya, di tempat yang aman. Begitu dengan Tuhan. Karena pekerjaan antikris 3,5 tahun tidak lama, ya. Tetapi membuat manusia yang percaya kepada Tuhan tentu tidak mau menerima penganiayaan itu, penguasaan itu. Dan kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Kita akan disingkirkan oleh kuasa kekuatan Roh Kudus. Dan kita aman, kita tenang, percayalah kepada Tuhan supaya kita tidak gelisah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah menjadi jaminan kita semua. Yesus naik ke surga. Haleluya. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara yang setia, yang dengar-dengaran dan taat dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Biar dalam kenaikan Yesus ini kita bersukacita. Kita bersorak-sorai. Ya. Biar ibu-ibu, ya. Biar kita sekarang seperti Jepang, tinggal tunduk kepala, kunci tangan ke depan, tidak bisa salaman, tidak bisa saling menyentuh, tetapi hati kita saling menyentuh, kasih satu dengan yang lain. Haleluya. Karena kita mempunyai Tuhan, kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, karena ada jaminan keselamatan. Puji Tuhan. Saya yakin firman Allah saya tidak akan perpanjang. Karena saudara, berbeda dengan ibadah di gereja. Ibadah di gereja kita saling sapa, menyapa satu dengan yang lain. Tapi kalau berada di tempat masing-masing, mungkin ada yang masuk keluar, pergi ke dapur, pergi ke belakang, dan tidak memperdulikan ibadah itu, firman yang disampaikan. Tapi kalau di dalam gereja, di dalam tempat ibadah, terfokus. Ya. Terfokus. Saudara juga terganggu. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan, ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi saudara. Saudara mulai tinggalkan tempat duduk, saudara mulai tinggalkan kelompok di mana saudara sedang mendengarkan firman Allah. Kenapa? Tidak. Tetapi saya yakin kalau ada Roh Kudus, saudara duduk dan taat, dengarkan firman Allah, saudara pasti diberkati. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan satu pujian.
Dia peliharaku, Dia peliharaku. Haleluya. Dia peliharaku di serang atau susah. Haleluya. Tuhan pelihara kita di senang atau susah. Amin. Di senang atau susah. Dia peliharaku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dia peliharaku. Haleluya, haleluya. Aku glory bagi nama Yesus. Dia peliharaku di saat tak susah. Dia peliharaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia peliharaku. Peliharaku. Amin, haleluya. Dia peliharaku. Haleluya, haleluya. Di saat tak susah, Dia peliharaku. Kami aminkan Bapa di sorga. Amin, haleluya. Sekalipun dalam keadaan sukar dan sulit, tapi kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu, Engkau memelihara umat-umat-Mu yang Engkau kasihi, Engkau memelihara umat-umat-Mu yang sudah diselamatkan dan yang sudah melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mereka setia kepada Engkau, mereka mau menjalankan ibadah dengan baik, sekalipun di tempat masing-masing mereka, sekalipun di rumah mereka masing-masing, tetapi mereka cinta akan Engkau, cinta akan firman-Mu, dan firman ini adalah berkuasa dalam hidup setiap insan, setiap pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan firman Allah. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau mengasihi, Engkau mencintai jiwa-jiwa, dan kami yakin pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan berita firman ini, jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan ada jaminan, jemaat Tuhan mempunyai kepastian, karena Allah kita ada Allah pasti, bukan Allah mudah-mudahan, bukan Allah insya yang belum punya kepastian, tetapi kita mempunyai Allah yang pasti di dalam Kristus Yesus. Apabila kita minta dengan sungguh-sungguh, itu keyakinan kami dan kepercayaan kami, dan kami harus tegakkan itu Tuhan.
Karena kami tahu di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan lewat firman Allah, pada hari ini ada jiwa yang diselamatkan. Ada jiwa yang mendengar, ditolong oleh tangan Tuhan sendiri. Karena kami tahu Tuhan mencintai jiwa-jiwa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dosa merajalela untuk merusak setiap ciptaan Tuhan. Tapi kami yakin, kami yang sudah percaya akan Yesus, kami tetap percaya. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Dan janji Tuhan bukan hanya naik ke surga, bukan hanya menempati surga, tapi selama kita ada di dalam dunia ini, Tuhan katakan minta apa saja dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Engkau sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus engkau menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus engkau menghadapi persoalan yang berat. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan menjadi jaminan kita. Karena ini janji firman Allah, bukan janji manusia. Janji Allah kita aminkan. Dan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan jamah setiap pendengar telinga. Tuhan bawa mereka kepada satu kesukaan besar. Karena Yesus naik ke surga. Dunia merayakan hari ini. Yesus naik ke surga. Bukan tetap berada di dalam dunia ini, tetapi dia akan kembali mengangkat, mengambil gereja Tuhan, orang percaya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan, supaya kita tetap menjadi kepunyaan Tuhan. Dan ini menjadi doa kami. Teguhkan jemaat Tuhan. Kuatkan jemaat Tuhan. Di saat mereka menghadapi kesukaran dan kesulitan Tuhan, firman-Mu sudah menjadi jaminan buat kami. Jangan gelisah, jangan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepadaku. Dan ini jaminan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami bersandar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alat-alat yang kami sudah pakai, alat-alat yang akan kami pakai sampai kapanpun, sampai di mana ketentuan pemerintah ya Tuhan. Tuhan tolong lengkapi dengan baik Tuhan, supaya semua siaran yang kami siarkan mendatangkan berkat buat jemaat. Inilah menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami, supaya setiap yang mendengar, mereka mendengar dengan baik di dalam pemberitaan yang sedang diberitakan ya Tuhan. Inilah menjadi doa yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Karena kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin semua doa kami Tuhan jawab. Semua doa umat Tuhan, Tuhan jawab. Terima kasih banyak Bapak. Memberkati jemaat Tuhan yang telah memberikan korban-korban persembahan untuk pelayanan-pelayanan, agar supaya Tuhan, pekerjaan Tuhan lewat live streaming Tuhan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan jemaat Tuhan diberkati. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan tinggalkan ruangan kita masing-masing, tempat kita masing-masing, dan kita akan beraktivitas. Sebelumnya Tuhan, saudara tadakan tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Kristus Yesus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus tetap memberi semangat buat kita umat Tuhan beribadah di tempat masing-masing. Dan biarlah sukacita surga memenuhi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Amin.